Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syed Ananda dengan NIM C01181403. Nah, kali ini saya akan lakukan pemeriksaan CSL, yaitu rectal tonsure. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Jadi Pak, perkenalkan, saya Dr. Napri yang bertugas di Rumah Sakit Volta, dan Bapak siapa? Bapak Aska, Umurnya berapa, Pak? 50 tahun, Alamatnya di mana, Pak? di Jalan Perintis Kemerdekaan. Pekerjaan hari-harinya apa, Pak? Wira swasta. Jadi Bapak Sar, sebentar kita akan lakukan siskan jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bersifat pribadi, tapi tenang saja, kerahasiaannya akan saya jaga demi mengetahui apakah penyakit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya. Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak? Nah, sudah sejak 1 minggu ini dok, saya mau yang besar itu ada darah. Oh, jadi sudah 1 minggu buang air besar, ada darah. Ini Pak, pada saat buang air besar ada nyeri, kita rasa, Pak? Ada Pak. Oh, rasa nyeri. Kalau ini Pak, mohon maaf, bentuk fesesnya ini bagaimana, Pak? Agak bulat kecil begitu dok. Ini Pak, mohon maaf, pertanyaan pribadi, apakah Bapak merokok? Terus sejak lama. Merokok sejak lama ya. Pak, jadi tanya jawabnya sudah selesai. Sebentar kita akan lakukan pemeriksaan fisik tambahan. Pemeriksaannya itu rectal tonsure. Jadi nanti sebentar saya akan lakukan pemeriksaan, mungkin agak sedikit tidak nyaman karena saya akan menyentuh pada daerah anus Bapak. Tapi tenang saja, saya akan lakukan sebaik mungkin agar saya tahu apakah penyakit Bapak. Apakah bersedia? Bersedia. Ya, makasih Pak. Ya. Baik, setelah kita melakukan inform konsen kepada pasien dan menjelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan dan pasien telah menyetujuinya, kita akan mempersilakan pasien ke tempat pemeriksaan. Sembari kita akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah dan memakai handscoon. Di sini anggap saja saya telah memakai handscoon. Nah, kemudian pertama kita akan meminta pasien untuk berbaring dalam posisi litotomi. Permisi Pak, bisa baring terlentang. Nah, posisi litotomi ini pasien kita akan mintanya untuk berbaring terlentang dan menekuk lututnya sebesar 60 derajat. Permisi Bu, bisa ditekuk lututnya. Nah, setelah itu pada saat kita mempersilahkan pasien untuk ke tempat pemeriksaan, kita juga menganjurkannya agar dia berkemih terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan mulai pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama kita akan lakukan pemeriksaan inspeksi. Nah, pemeriksaan inspeksi ini yaitu pemeriksaan dengan cara kita akan melihat dan memperhatikan. Nah, pertama kita akan memulai pemeriksaan dengan inspeksi perianal dan perineum di bawah dengan penerangan yang baik. Nah, di sini kita harus memastikan pada saat pemeriksaan seluruh daerah yang akan kita periksa mendapat cahaya dengan baik. Nah, kemudian di sini kita akan perhatikan apabila kita mendapatkan hemoroid grade 4, maka kita akan menghentikan pemeriksaan RT. Kita tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan RT. Apabila tidak, kita akan melanjutkannya. Nah, setelah itu pada pemeriksaan perianal juga kita akan melihat apakah ada fistula perianal, skin tag, fisura, tumor anus, dan hemoroid. Di sini juga kita akan melihat bagaimanakah keadaan perineumnya, apakah dia meradang ataupun tidak. Nah, setelah itu kita akan menilai bagaimanakah keadaan tonus sphincter aninya. Di sini kita akan observasi pada saat isra dan kontraksi voluntar. Nah, permisi Bu, bisa mengedan. Nah, di sini kita akan meminta pasien mengedan seperti pada saat proses defekasi. Nah, itu tujuannya kita mau melihat bagaimanakah ada sensus perinealnya, prolaps hemoroid ataupun lesi-lesi yang menonjol seperti prolaps septi ataupun tumor. Nah, setelah itu kita akan melakukan lubrikasi pada jari kita yang telah kita pakai handscoon sebelumnya dengan jelly kayu jelly, dan kita akan menyentuh bagian pinggir anus. Kemudian kita akan memberikan tekanan yang lembut sampai sphincter ini terbuka. Kemudian jarinya tadi kita masukkan ke dalam anus secara lurus sambil menilai tonus sphincter ini. Nah, kita juga harus tetap meminta izin pada pasien. Permisi Ibu, mungkin sedikit tidak nyaman. Nah, setelah itu kita akan mengevaluasi bagaimanakah keadaan ampula rekti, apakah normal, dilatasi ataupun kolaps. Nah, kemudian kita akan mengevaluasi juga mukosa rektinya dengan cara memutar jari secara sirkuler. Nah, kemudian apakah mukosanya licin, berbenjol-benjol, apakah ada terasa massa tumor ataupun penonjolan prostat ke arah rektum. Nah, selanjutnya apabila terasa tumor, maka kita akan deskripsikan bagaimanakah massa tumornya. Apakah dia intra ataupun extra lumen, apakah dia letaknya itu beberapa senti daripada anal verge, dan apakah dia letaknya anterior, posterior ataupun sirkuler. Dan kita akan deskripsikan juga bagaimanakah konsistensi tumornya, apakah dia lunak ataupun keras. Nah, setelah itu kita apabila kita mendapatkan penonjolan prostat, kita akan deskripsikan seberapa sentimeter penonjolan tersebut, konsistensinya, permukaan
dan apakah sulcus medianusnya teraba atau tidak. Setelah itu kita juga akan melihat pol superiornya dapat dicapai atau tidak. Kemudian kita akan melakukan evaluasi apakah terasa nyeri. Pada saat terasa nyeri kita akan meminta pasien untuk menyebutkan posisinya. Nah pada saat evaluasinya ini kita akan melakukan pendekanan pada beberapa posisi. Nah setelah itu kita akan melepaskan jari telunjuk kita perlahan dari anus, dan kemudian kita akan memeriksa handscone yang telah kita pakai tadi pada saat pemeriksaan apakah tersisa darah, lendir ataupun feses. Nah kemudian kita akan melepas handscone dan membuangnya pada tempat sampah medis, dan kita akan mencuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita akan mempersilahkan pasien untuk kembali ke tempat duduk, dan kita akan melaporkan hasil pemeriksaan. Nah untuk hasil pemeriksaannya sendiri, pada saat kita melakukan rectal torture kita mendapatkan perianal dan perineumnya itu tidak meradang, tidak tanpa massa tumor, sphincter ani tidak mencekik, mukosanya licin, ampulanya kosong, tidak teraba massa tumor, tidak teraba penonjolan prostat ke arah rektum, dan tidak terasa nyeri. Nah pada saat pemeriksaan di handscone kita tidak mendapatkan adanya feses, tidak ada darah, dan tidak ada lendir. Terima kasih.